Di balik gemerlap distrik Shibuya dan lautan manusia di persimpangan tersibuk dunia, di bawah bayang-bayang bunga sakura yang bermekaran setiap musim semi, ada sebuah fenomena sunyi yang jarang dibahas. Di tengah masyarakat yang dikenal homogen, disiplin, dan sangat menjaga tradisi, Islam justru tumbuh perlahan di Jepang. Bagaimana agama yang lahir di Jazirah Arab bisa menemukan ruang hidup di negeri yang identik dengan Shinto dan Buddhisme? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di Jepang? Selama puluhan tahun, Jepang dikenal sebagai salah satu negara paling homogen di dunia. Lebih dari 97% penduduknya adalah etnis Jepang. Struktur sosialnya dibangun di atas keharmonisan, tata krama, dan keteraturan. Namun globalisasi mengubah banyak hal. Kebutuhan tenaga kerja asing, mahasiswa internasional, dan kerjasama ekonomi membuat Jepang semakin terbuka terhadap dunia luar. Disinilah komunitas muslim mulai menemukan tempatnya bukan melalui ekspansi agresif, tetapi melalui kehadiran yang konsisten dan adaptif. Tantangannya tentu nyata. Budaya kerja Jepang yang panjang dan intens membuat pengaturan waktu salat menjadi tantangan tersendiri. Industri kuliner yang didominasi bahan non-halal juga menjadi hambatan awal. Namun menariknya, respons Jepang bukan penolakan keras. Sebaliknya, kota-kota besar mulai menyediakan restoran halal, ruang salat di bandara dan kampus, bahkan perusahaan multinasional mulai lebih fleksibel terhadap kebutuhan karyawan muslim. Ini bukan perubahan revolusioner, ini evolusi yang tenang. Islam di Jepang bukan fenomena baru. Jejak awalnya dapat ditelusuri pada awal abad ke-20 ketika komunitas Tatar Muslim melarikan diri dari Rusia dan menetap di Jepang. Dari komunitas kecil inilah berdiri salah satu simbol penting, Masjid Kobe pada tahun ke-1935. Masjid ini bahkan tetap berdiri kokoh saat Perang Dunia Kedua dan gempa besar Kobe 1995 melanda. Ia menjadi simbol ketahanan dan eksistensi. Kemudian berdirilah Tokyo Chami, masjid megah bergaya Ottoman yang kini menjadi pusat aktivitas muslim di ibu kota Jepang. Masjid-masjid ini bukan hanya tempat ibadah. Ia adalah simbol bahwa Islam tidak datang untuk menggantikan budaya Jepang, tetapi hidup berdampingan dengannya. Arsitekturnya indah, lingkungannya tertib, dialog antaragama aktif dilakukan, pendekatannya kultural, bukan konfrontatif. Saat Ramadan tiba, suasananya sangat berbeda dibanding negara mayoritas muslim. Tidak ada dentuman beduk di jalanan, tidak ada pasar takjil besar-besaran. Namun di halaman Tokyo Chami, ribuan muslim dari Turki, Indonesia, Pakistan, Malaysia, hingga Afrika duduk bersisian dalam satu saf. Keheningannya justru menghadirkan keintiman. Di negeri minoritas, identitas agama menjadi lebih personal dan reflektif. Setiap ibadah terasa sebagai pilihan sadar, bukan sekadar tradisi turun-temurun. Dan disinilah salah satu faktor pertumbuhan Islam di Jepang. Banyak warga Jepang yang tertarik bukan karena dakwah keras, tetapi karena melihat etika, disiplin, dan kesantunan Muslim yang selaras dengan nilai Jepang itu sendiri. Ada beberapa faktor kunci. 1. Pertumbuhan lewat interaksi, bukan konfrontasi. Islam berkembang melalui pernikahan campuran, hubungan bisnis, komunitas mahasiswa, dan pekerja migran. Model ini membuat pertumbuhan terasa organik. 2. Keselarasan nilai-nilai seperti kebersihan, kedisiplinan, rasa hormat kepada orang tua, dan etos kerja keras memiliki irisan kuat antara ajaran Islam dan budaya Jepang. Titik temu ini menciptakan ruang dialog yang natural. 3. Globalisasi dan pariwisata halal. Dengan meningkatnya wisatawan muslim, Jepang melihat peluang ekonomi. Industri halal berkembang bukan hanya karena toleransi, tetapi juga karena rasionalitas bisnis. 4. Generasi muda Jepang yang lebih terbuka. Anak muda Jepang cenderung lebih global minded. Mereka melihat agama sebagai bagian dari identitas global, bukan ancaman budaya. Namun tetap perlu dicatat, Islam di Jepang masih minoritas kecil. Pertumbuhannya stabil, tetapi bukan ledakan masif. Yang menarik bukan pada jumlahnya, melainkan pada cara tumbuhnya. Islam di Jepang tidak hadir dengan demonstrasi besar. Ia tidak mengguncang sistem sosial. Ia tumbuh seperti sakura di musim semi, perlahan, indah, dan penuh kesabaran. Di negeri yang sangat menghargai harmoni, Islam menemukan jalannya melalui akhlak, keteladanan, dan dialog. Dan mungkin inilah pelajaran terbesarnya, bahwa perbedaan tidak selalu menciptakan benturan. Kadang ia menciptakan simfoni baru. Cahaya iman bisa bersinar di mana saja, bahkan di bawah langit sakura.